Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi nih di rangkaian acara IHBS News, yang dimana di kesempatan kali ini kita akan membawakan dua berita. Berita itu dari yayasan ya, dua-duanya dari yayasan. Pertama mengenai penyelarasan pemikiran. Wah, kira-kira seperti apa nih? Lalu kedua ada kunjungan Ustadz ke Libya, Masya Allah. Langsung saja kita lihat berita pertama, yaitu penyelarasan pemikiran. Wah, Masya Allah teman-teman, pasti ini penting ya untuk dibahas. Langsung saja kita lihat, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV, dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, sebagai lembaga pendidikan pesantren modern, Ibnu Hajar Boarding School tidak hanya berfokus pada pendidikan agama saja, tetapi juga menyediakan pendidikan umum, keterampilan vokasional, dan pengembangan soft skills bagi para muridnya. Dalam mengemban visi tersebut, koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pengurus pesantren, adalah hal yang sangat penting. Keselarasan pemikiran dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Pengelolaan pesantren modern menjadi semakin kompleks karena berbagai faktor, seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pendidikan. Sekolah juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ini tanpa mengorbankan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya. Untuk menghadapi tantangan ini, sekolah secara rutin mengevaluasi dan perencanaan program guna terus memperbaiki kualitas pendidikan, serta memastikan setiap muridnya mendapatkan pendidikan yang seimbang antara tuntutan agama dan kebutuhan dunia modern. Komunikasi yang efektif di Ibnu Hajar Boarding School berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan nilai-nilai tradisional pesantren dengan tuntutan modernitas di era digital. Dengan penyampaian visi dan misi yang jelas, serta adanya dialog terbuka di antara semua pihak yang terlibat, sekolah mampu mengatasi resistensi terhadap perubahan dan membangun kepercayaan antara pengurus, guru, dan murid. Melalui pendekatan ini, Ibnu Hajar Boarding School terus berupaya relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di era modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan agama yang menjadi fondasi utama dari sekolah. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman mengenai berita pertama, yaitu penyelarasan pemikiran, yang dimana kurang lebih mungkin seperti rapat ya teman-teman. Tapi bukan rapat pada umumnya, lebih ke bincang-bincang mengenai apa yang harus disiapkan oleh pesantren ataupun mahat terkait beberapa faktor yang kompleks ya, seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pendidikan. Jadi sekolah pun tidak boleh diam ya dalam hal seperti ini. Jadi mereka harus improve, menyesuaikan pembelajaran ataupun cara pembelajaran, cara menyampaikan materi sesuai dengan kalangan-kalangan anak sekarang. Seperti misalkan Gen Alpha sekarang seperti apa, materi yang harus apa, cara penyampaiannya. Lalu juga mungkin Gen Z juga, karena zaman dulu, zaman sekarang itu tidak bisa disamakan kembali teman-teman. Mungkin kalau misalkan menggunakan metode zaman dulu ya, di zaman sekarang banyak murid-murid yang memang, ataupun misalkan orang tua yang mungkin kurang suka seperti, kok kasar banget sih atau apa, mungkin dulu terkesan lebih keras pendidikannya teman-teman. Dan sekarang harus bisa menyesuaikan, mungkin harus bisa melihat anak-anak ini senangnya mungkin lebih buat games, dibuat fun. Nah, jadi mereka tidak tertekan misalnya seperti itu teman-teman. Dan pastinya ini juga pasti sangat penting, seperti juga yang dijelaskan di video tadi, ada komunikasi yang efektif di Ibnu Hajar Boarding School untuk terus menghubungkan nilai-nilai mahat ataupun nilai-nilai diniyah dengan pembelajaran umum. Baik. Itu berita pertama, langsung saja kita beralih ke berita kedua teman-teman, yaitu kunjungan Ustadz ke Libya. Seperti apa berita kedua di episode kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan.
Bismillah, dalam upaya menjalin silaturahmi serta memperkuat kerjasama di bidang akademik, Ibnu Hajar Boarding School di bawah naungan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu mengadakan kunjungan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA. Kunjungan ini dihadiri oleh pimpinan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala, yang disambut dengan hangat oleh Rektor LIPIA, Dr. Walid Al-Utsman Hafizullah Ta'ala, beserta jajaran pimpinan kampus. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk membahas peluang-peluang kerjasama dalam bidang akademik antara LIPIA dan juga Ibnu Hajar Boarding School. Kedua pihak berharap dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan, baik dalam bentuk pertukaran ilmu maupun pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi kedua institusi. Dari pihak LIPIA menyampaikan harapan agar kunjungan ini dapat berlanjut ke kerjasama formal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mereka juga mengungkapkan keinginan agar kunjungan serupa dapat dilakukan secara rutin, baik dengan LIPIA yang berkunjung ke Ibnu Hajar Boarding School maupun sebaliknya. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Ibnu Hajar Boarding School untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring akademik, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada seluruh murid. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah teman-teman, itu dia berita kedua ya. Kunjungan Ustadz dan beberapa Ustadz lainnya seperti Ustadz Puji, Ustadz Hendro, dan juga Ustadz Zaki menemani Ustadz Zainal untuk menemui disebutnya rektor, Masya Allah, rektor LIPIA, yaitu Dr. Walid Al-Utsman beserta jajaran pimpinan kampus yang Masya Allah ini merupakan kunjungan yang insya Allah akan bermanfaat sekali ke depannya, terutama bagi para alumni IHBS yang ingin melanjutkan pendidikannya ke LIPIA Jakarta. Masya Allah teman-teman, ini mohon doanya untuk dimudahkan ya segala urusan Ustadz juga dan Mahat dalam menjalin hubungan yang insya Allah bermanfaat ke depannya. Dan di situ juga, ya kebetulan saya juga ikut di situ, jadi saya melihat langsung Masya Allah perjuangan Ustadz dalam berkomunikasi kepada rektor langsung untuk meyakinkan bahwa murid-murid IHBS itu sangat Masya Allah teman-teman, dan pasti bisa mengikuti pembelajaran yang ada di LIPIA. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi doakan saja ke depannya IHBS semakin sukses dan juga semakin dipermudah ya untuk menjalin hubungan ke berbagai universitas, baik diniyah maupun yang umum teman-teman. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin sekian saya mewakili saya Zain sebagai presenter di kesempatan kali ini. Mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News saya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow di seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Mungkin sekian, saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.